Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kamu tidak salah baca. Saya memang akan mengatakan kalau kamu adalah orang yang lemah, orang yang pengecut bahkan. Tapi alasan saya membuat video ini adalah dengan tahunya kita tentang apa yang membuat kita lemah, kita bisa memperbaiki hal itu. Jadi setelah kamu menonton video ini, kamu bisa paham apa sih yang membuat kamu jadi orang yang lemah dan apa yang harus diperbaiki terkait hal-hal tersebut. Jadi kenapa saya berani mengatakan kalau kamu adalah orang yang lemah? Yang pertama itu karena saya tahu kamu yang menonton video ini selalu mencari pembenaran, justifikasi, dan alasan-alasan yang membuat kamu tidak disalahkan lagi saat kamu membuat kesalahan. Sebenarnya saya membuat video ini berdasarkan pembelajaran yang saya temukan dari semua manusia yang saya hadapi dalam bercakap-cakap dan dalam bersosial. Manusia pada umumnya itu menghadapi situasi yang susah dan keluar dari dikatakan salah oleh orang lain, dia pasti akan membuat pembelaan-pembelaan. Dan semakin sering kamu membuat pembelaan terhadap kesalahan yang kamu lakukan, bahkan jika itu hanya dipancing oleh hal-hal yang sederhana, itu semakin menandakan kalau kamu itu sebenarnya lebih lemah daripada orang kebanyakan. Tapi jangan salah, semua orang juga memiliki hal yang sama. Saat mereka merasa direndahkan, mereka akan berusaha untuk membela diri. Dan saat mereka disalahkan, mereka membuat pembenaran-pembenaran yang sebenarnya itu hanya akan memunculkan bahwa kita itu adalah orang yang lemah di mata orang lain. Maka dari itu, hindarilah untuk membuat pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan yang kamu buat. Misalkan, saat kamu kumpul bersama teman-teman di tongkrongan dan kamu mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup menarik untuk diceritakan dan kamu merasa bahwa kamu ingin menceritakan hal tersebut. Nah, di saat kamu menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain, tidak semua orang akan mengatakan bahwa kamu itu benar dan apa yang kamu lakukan itu dan sampaikan itu menarik. Justru ada beberapa orang yang akan menyangkalmu, kenapa kamu lakukan hal itu seperti itu. Dan hal normal dan umum yang dilakukan oleh orang pada umumnya adalah melakukan pembelaan karena dia sebenarnya ingin menceritakan hal tersebut untuk merasa dihargai, tapi justru tidak dihargai, muncullah efek defensif atau pertahanan yang membuat kita membuat pembelaan-pembelaan. Sayangnya pembelaan-pembelaan inilah yang membuat kita terlihat lemah karena kita tidak mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Kita kehilangan pikiran untuk menghargai apa yang disampaikan oleh teman kita, dan kita jadi buta akan apa yang sebenarnya penting untuk kita lakukan di situasi tersebut. Nah, melakukan pembelaan itu akan membuat kita dipandang orang yang lemah, tidak berpendirian, dan selalu ingin dibenarkan oleh teman-teman kita. Daripada melakukan pembelaan-pembelaan tidak jelas tentang apa yang sudah kamu lakukan dan ceritakan kepada orang lain, cobalah untuk mendengarkan dan memikirkan dan menerima masukan dari teman kamu jika itu memang positif. Kecuali kalau kesalahan yang mereka utarakan kepada kamu, yang sudah kamu lakukan itu dimaksudkan untuk merendahkan kamu di mata orang lain. Itu baru kamu lebih baik diam dan menyingkir, atau kamu melawan dengan bertanya kepadanya terus. Nah, setelah mereka itu merasa sudah sangat banyak menjelaskan, ujung-ujungnya mereka lah yang terlihat buruk di mata orang lain. Yang kedua itu adalah kenapa saya mengatakan kamu adalah orang yang lemah, adalah saat kita terlalu mendahului takdir daripada apa yang seharusnya kita lakukan. Ini adalah pertanda lemah dari seseorang, dan ini adalah hal yang umum yang muncul di masyarakat kita saat berbagai situasi itu terjadi dan saat kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan atau saat kita mendapatkan peluang.
Kenapa membaca masa depan akan membuat kita terlihat lemah dan menandakan bahwa kita itu adalah orang yang lemah? Coba kamu pikirkan, sebuah peluang datang, tapi kamu tidak nyaman dan tidak merasa siap untuk keluar dari zona nyaman kamu ini. Maka dari itu, setiap peluang yang datang itu yang membutuhkan perubahan, yang membutuhkan kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, akan kamu anggap sebagai sebuah masalah yang tidak menyenangkan. Sebenarnya itu adalah peluang, tapi pikiran kita membuat dia menjadi sebuah sumber masalah. Alhasil, kita mendahului takdir seperti bagaimana jika seperti ini, saya tidak cocok seperti ini, apa yang akan terjadi jika saya begitu, nanti saya melakukan kesalahan seperti ini. Ada banyak sekali cara manusia untuk mendahului takdir. Itu adalah hal normal juga untuk dilakukan. Dan itu adalah pertanda bahwa manusia itu memang lemah. Dan kamu yang menonton video ini, jika kamu melakukan dan masih melakukan hal tersebut, kamu memang adalah orang yang lemah. Jadi jangan kita dahului takdir. Jika memang ada peluang, jika memang ada pemikiran yang ingin kita realisasikan, dan harapan yang datang dari orang yang berharga bagi kita, ya kita harus mencobanya. Walaupun nanti tidak berjalan dengan baik, ya waktulah yang akan menentukan. Nah, kenapa saya menyampaikan hal-hal ini kepada kamu? Kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu kebanyakan atau secara umum adalah makhluk yang lemah. Selalu mendahului takdir dan dengan pemikiran yang sok pinter, sok merasa dia yang paling benar, kemudian selalu menjustifikasi diri, selalu menjelaskan bahwa dia itu tidak salah walaupun sebenarnya dia salah, dengan melakukan pembenaran-pembenaran terhadap apa yang dia disalahkan orang terhadap dirinya. Nah, kenapa judul dari video ini menembak dan membuat kamu merasa tidak nyaman? Karena saya ingin kedua hal itu hilang dari sifat kamu yang menonton video ini. Hilangkanlah perasaan yang membuat kita jadi makhluk yang lemah tadi. Jika ada orang yang merasa bahwa dia menilai kita terlalu jauh, sampaikan dengan bijaksana. Dan jika ada orang yang menilai kita dan menyalahkan kita, jangan selalu ingin merasa benar, karena manusia itu memang tempatnya salah. Maka lakukan hal-hal yang tepat, pendekatan-pendekatan yang tepat untuk membuat kamu menjadi lebih dihargai, bukannya malah dilihat seperti orang yang bodoh, kekanak-kanakan, dan pengecut, seperti itu. Dan juga harapannya setelah kamu menonton video ini, saat kamu melihat ada orang yang seperti yang dijabarkan oleh video ini, kamu tidak langsung menjustifikasi dia atau kamu tidak langsung menilai dia bahwa dia adalah orang yang lemah. Kamu bisa menilainya, tapi dengan memberikan solusi-solusi dan memberikan pendekatan yang tepat terhadap sifat orang tersebut. Jadi video ini tidak hanya bergerak satu arah, tapi juga terhadap kamu yang menontonnya ini, kemudian terhadap orang lain yang kamu temukan memiliki sifat yang sama, yaitu selalu membenarkan dirinya atas kesalahan yang dia lakukan dan yang dia perbuat, kemudian terlalu membaca masa depan. Jadi mari kita menjadi orang yang lebih baik dengan tidak mendahului takdir. Semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Kita hanya perlu berusaha, berjuang, dan menjalani kehidupan ini dengan cara terbaik menurut kita pribadi. Sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.